Nah, dia membesar. Terus kemudian diukur flow-nya. Nah, ketahuan di situ, oh flow-nya jadi sekian gitu ya. Itu namanya distribution control system. Jadi semua di layar. Jadi kalau kalian lihat pabrik kertas, saya pernah kerja di pabrik kertas ya. Yang saya paling tahu sih pabrik kertas. Itu satu ruangan besar sekali. Mungkin satu lantai TF itu ya. Itu isinya cuma monitor, semua sama panel gitu ya. Nah, itu namanya distribution control system. Nah, dari mana mereka informasinya? Dari controller, temperatur controller, pressure controller, rasio controller, valve ya. Seperti itu. Flow controller. Nah, mereka dapat informasi dari sana, terus kemudian baru mereka kontrol. Oh, ini kerannya dibesarkan. Oh, ini misalnya dipanasin pakai steam, maka steamnya dibesarkan, apa steamnya dikecilkan gitu ya. Jadi dia menghubungkan antara proses dengan utility. Nah, itulah intinya belajar pengendalian proses. Nah, semua proses itu kita pakai Kok Hanor ya. Kita pakai Kok Hanor. Saya punya juga fotokopian, ini ya. Kok Hanor ini. Di dalam Kok Hanor ini, semua masalah kontrol itu menghasilkan persamaan diferensial. Ya, hubungannya sebetulnya hampir sama seperti MTK ya, matematika teknik kimia. Cuman ini khusus untuk instrumentasi, khusus untuk controller. Semua proses instrumentasi menghasilkan persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya semuanya di dalam Kok Hanor ini diselesaikan dengan transformasi Laplace. Ya, jadi makanya minggu kedua dan minggu ketiga ini kita belajar transformasi Laplace. Ya, kita buka bab 2. Bab 2, transformasi Laplace itu adalah suatu cara untuk menyederhanakan. Jadi semua instrumentasi selalu fungsi waktu, fungsi T. Jadi kalau di sini ada belajar MTK, matematika teknik kimia? Sudah pernah MTK? Sudah. Sudah ya? Nah, di MTK kita belajar kan ada T, ada R gitu ya, variabelnya macam-macam ya, karena kita belajar flow, kita belajar macam-macam. Di sini semua hanya satu variabel. Nah, enaknya itu semua hanya satu variabel. Variabel yang lain itu nanti sebagai pengganggu. Contoh, ketika termometer dari suhu 100 Fahrenheit. Suhu 100 Fahrenheit, terus kita masukkan ke es. Ya, 32 Fahrenheit. Nah, berapa lama dia mencapai suhu 50 Fahrenheit? Gitu ya. Itu contoh soalnya. Jadi, berapa lama? Otomatis fungsinya adalah fungsi waktu. Pengganggunya adalah kalor, ya. Neraca. Nah, jadi dengan neraca panas kita susun menghasilkan persamaan diferensial fungsi T. Yang persamaan diferensial itu kita selesaikan dengan transformasi Laplace. Pada dasarnya, transformasi Laplace itu hanya mengubah dari fungsi T diubah ke fungsi S. Kemudian di fungsi S itu disederhanakan. Setelah menghasilkan fungsi S yang sederhana, dikembalikan lagi ke fungsi T. Itu saja dasarnya. Apa hubungan dunia T dan dunia S? Apa hubungan dunia T dan dunia S? Kalian bisa lihat di tabel 2.1. Ini Kok Hanor saya edisi kedua ya. Kok Hanor saya edisi kedua. Sekarang sudah keluar edisi ketiga sama keempat saya. Ya, ini edisi ketiga. Minta tolong belum di ACC. Iya, kok.
minta tolong accept teman-teman yang di waiting room. Oke. 42. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk pengendalian proses, penyelesaiannya, fungsi T, ya, apapun itu, baik suhu, baik level, apapun itu, fungsinya fungsi T. Fungsi T itu kita selesaikan persamaan diferensialnya. Jadi ketika kita menurunkan suatu neraca massa, neraca panas, terakhirnya menghasilkan persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini fungsi T. Yang kita selesaikan dengan transformasi Laplace. Transformasi Laplace berarti mengubah fungsi T ke fungsi S. Ya. Setelah menjadi fungsi S, maka disederhanakan. Setelah sederhana, dikembalikan ke fungsi T. Nah, bagaimana hubungan fungsi S dan fungsi T, dan fungsi T ke fungsi S, itu ada di tabel 2.1. Di Koch-Hanover ini yang second edition ya, saya punya ya. Tabel 2.1 halaman 16. Edisi 3 halaman 22. Nah, sebenarnya edisi 2 dan edisi 3 itu isinya sama, kecuali edisi 3 itu ditambahin MATLAB. Jadi kalau MATLAB-nya di take out dari edisi 3, dia jadi edisi kedua. Urutannya persis sama. Selamat bersenang-senang dengan MATLAB. Oke, di tabel 21 itu kalian melihat di situ sebelah kiri adalah fungsi T, sebelah kanan adalah fungsi S. Jadi UT, suatu fungsi T. Suatu fungsi T ini berarti sama dengan apapun itu ya. U itu unit ya. Satu unit fungsi T, karena di sini kan tidak tahu ya. Satuannya apa? Berlaku umum ya. Kalau level ya satuannya meter atau feet. Kalau suhu ya satuannya Fahrenheit atau Celsius atau Kelvin gitu ya. Jadi makanya dia lambangnya UT, satu unit. Jadi kalau fungsi T sama dengan 1, fungsi S-nya adalah 1/S. Kalau fungsi T adalah T, yang kedua ya, T, maka 1/S kuadrat. Nah, bagaimana menurunkannya? Kalian sudah lihat video saya? Udah. Jadi sudah bisa semua ya menurunkannya? Bagus. Amin. Ada yang nggak ngerti dari video itu? Silakan tanya ya. Mungkin lebih baik kalau kalian ditanya di sini sih, karena kalau tanya di sini, semua orang bisa mengerti, bisa tahu gitu ya, dan kita bisa belajar sama-sama gitu. Dan saya bisa ngomong. Silakan kalian tanya by WhatsApp, kapanpun enggak masalah. Cuman kalau ngetik mungkin agak lebih susah daripada kalau Zoom ya. Tapi videonya silakan dilihat ya. Saya belum dapat duit dari video, jadi silakan di subscribe, like, komen, hujat, apapun lah ya. Karena haters juga menghasilkan uang ternyata ya. Tapi di sini ada yang punya YouTube channel?
Butuh Kenapa? 1000 subscribe, gue baru dapat duit. Iya, 1000 subscriber cuma $30, coy. Kalau Dalprut anggotanya Mek Piro, ya 10 angkatan mungkin. Iya, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dalprut kan tiap semester. MTK-nya agak susah ya. MTK cuma 1 semester sekali. Ngajar kalkulus saya kok, pasti akeh. Ya, kalkulus lebih umum ya. Tapi males ya, nek terlalu nggak nyambung. Agak mangkelin juga sih ya kan. Terlalu umum tuh kan banyak yang nggak nyambung daripada yang nyambung. Oke, ntar aku juga lupa sih. Videoku seperti apa ya? Di video itu aku transformasi Laplace kan ya. Aturan transformasi Laplace, kalau ada ramp function, bentar. Oke, ada Laplace itu aku jelasin satu step function ya di video itu ya. Ada step function. Step function itu adalah kalau misalnya suatu gangguan di fungsi T itu naik dan konstan. Atau turun dan konstan. Itu step function. Ada yang nyambung? Ada yang ngerti? Jadi naik dan konstan itu maksudnya begini. Naik dan konstan itu ya tadi misalnya ada suhu 90 derajat Fahrenheit gitu ya. Terus kemudian kita kasih gangguan. Jadi 100 Fahrenheit. Ya sudah, itu namanya step function. Dia naik 10 derajat. Dia naik 10 derajat. Jadi Ft-nya adalah 10, Fs-nya adalah 10 per S. Ya. Itu adalah step function ya. Jadi dia naik. Jadi begitu 90 naik, pada saat T sama dengan 0 dia mulai naik jadi 100. Ya, terus ini waktu ya, waktu. Begitu dia 90 naik terus gitu ya. Nah, itu step function. Terus kemudian exponential function. Nah, kalau exponential gampang ya, gini terus gimana ya, naiknya secara eksponen ya. Naiknya grafiknya eksponen ya. Jadi E pangkat A jadi seper S plus A ya. Jadi kalau pengalinya gangguannya berupa E pangkat min A, maka fungsi S-nya jadi seper S plus A ya. Jadi kita bisa lihat di sini sudah langsung jadi sederhana kan. E pangkat min AT kan pasti lebih rumit daripada seper S plus A. Jadi fungsi di sini adalah Laplace ini menyederhanakan. Terus kemudian yang ketiga adalah ramp function. Ramp function ini kalau misalnya dia naik tetapi sejajar dengan fungsi T. Jadi misalnya naik, pas T sama dengan 1 dia naik 1, T sama dengan 2 dia naik 2. Terus jadi miring gini ya naiknya. Nah, ini grafiknya. Oke, next time saya kasih grafiknya ya. Terus kemudian itu kalau T sama dengan T berarti Laplace-nya seper S kuadrat ya, seperti di dalam tabel 2.1. 2.1 TUT Laplace-nya seper S kuadrat.
Ya. Rem function Ft sama dengan T. Berarti fungsi T-nya adalah T, UT. UT itu satuan ya, seperti satuan ya. Jadi abaikanlah UT itu dulu. Anggap aja 1 itu UT itu ya. Jadi TUT ya T maksudnya. Ya. Laplace-nya adalah 1/s kuadrat. Kalau T pangkat N, Laplace-nya adalah N faktorial per 1/s plus N plus 1. Ya. Jadi sebelah kiri itu fungsi T, sebelah kanan adalah fungsi S. Terus kemudian yang keempat adalah fungsi sin ya. Fungsi sin, nah ini paling rumit ya. Fungsi sin itu gangguannya sinus. Seperti gelombang. Jadi gangguannya ini mulai naik terus diturunkan lagi, naik lagi diturunkan lagi gitu ya. Nah, itu adalah macam-macam gangguan yang bakal ada di pengendalian proses. 4 macam gangguan ya. 4 macam gangguan ya. Step function, eksponensial, rem function, sama sin function. Oke. Nah, sekarang bagaimana suatu turunan kita Laplace-kan. Jadi kalau fungsi T diturunkan, maka hasilnya adalah SFS plus F0. Ini di video kedua kalau salah ya. Video kedua ya. Video kedua ya. Jadi ketika kita turunkan, bagaimana turunan dari F aksen, jadi F aksen itu turunan pertama ya dari Ft ya. Kalau kita Laplace-kan, hubungannya apa sama Ft? Hubungannya apa sama Ft? Jadi kalau turunan pertama di video kedua itu sudah diturunkan ya, bahwa turunan pertama itu menghasilkan SFS min F0. SFS adalah S kali Fs. F di fungsi S. Plus min F0. Min F kalau T sama dengan 0. Menghasilkan apa? Angka. Ya, bukan menghasilkan suatu fungsi di dunia T. Bukan ya. F0, ya kan S, Fs, min F0. F0 menghasilkan konstanta. Jadi tetap setelah di Laplace hasilnya adalah total keseluruhan dunia S, bukan dunia T. Walaupun ini dimasukkan adalah fungsi T-nya. F0 adalah Ft kalau T sama dengan 0, ya kan? Tapi hasilnya adalah suatu konstanta. Hasilnya bukan fungsi T. Jadi keseluruhan di Laplace kan pasti menghasilkan hanya fungsi S. Tidak pernah campur ya. Fs dengan Ft itu campur, nggak pernah. Jadi ketika Ft di Laplace kan, maka dia akan berubah jadi Fs. Fs di inverse, dikembalikan lagi, maka semua S tidak ada. Akan kembali lagi ke T semua. Jadi jangan sampai kalian punya persamaan, ada S, ada T. Itu wis pasti salah. Ya, suatu fungsi T di Laplace kan pasti berubah semua menjadi fungsi S. Nah, di sini menghubungkan antara Ft di Laplace dihubungkan dengan kalau F aksen T di Laplace. Itu fungsinya adalah SFS min F0. F0 adalah nilai Ft ketika T sama dengan 0. Tetapi bukan fungsi T. Dia adalah konstanta. Oke? Nah itu kalau diturunkan lagi, jadinya turunan ke N, itu ada rumusnya itu, di video saya ada, atau ini halaman 19 nih. Di situ halaman berapa ya? 24 mungkin ya. Yang ini ya. Ini. Mungkin yang edisi ketiga halaman 24 ya. 24 mungkin ya. Karena ini 25. 25 ya. Iya.
Nah itu. Oke. Nah, terus kemudian kita belajar di minggu ketiga ini yang parsial ya, partial fraction. Pelajarin ya example 22 sama 23 ya. Example 22 sama 23. Terus kemudian kita di bab 3 belajar partial fraction. Di minggu ketiga ini kita belajar partial fraction. Artinya adalah persamaan diferensial ini ketika dia di fungsi T, dirubah ke fungsi S, itu menghasilkan persamaan tingkat banyak di dunia S. Nah, contoh example 3.1. Halaman berapa 3.1? 27. 28. Example 3.1. Halaman 33, Pak. Di PDF. Ya. Di situ ada dx per dt plus x sama dengan 1 ya. Dx per dt plus x sama dengan 1. Di mana dikasih tahu x0. Nah, jadi xt di mana t sama dengan 0 sama dengan 0. X0 sama dengan 0 ya. Ini dunia T. Ya. Dunia T ketika x sama dengan 0, nilainya 0. Kemudian diaplikasikan. Bisa dapat itu aplikasi bawahnya itu? Bisa nggak kalian dapat persamaan itu? SXS plus XS sama dengan 1 per S. Bisa? Bisa. Ada yang nggak bisa? Jadi dx per dt sama dengan SSS min. Ya di video saya ada ya. Saya rasa di video saya lengkapin kok. XSS min F0. Barang makanannya kok. Pentol Ubaya sekarang bentuknya frozen. Tahu nggak? Pentol Ubaya jual frozen, Pak Imam. Lah, yang di Pak Imam. Mau? Ada yang mau? Tak kasih kontaknya nanti. Japri ya. Siapa yang enggak punya makanan tadi? Aku rasa perpuluhan cukup lah ya buat kasih makan teman kita yang nggak punya makan. Kasihan loh. Kalau makan aja pasti bisa lah. Makan pentol juga kan koceng udah kenyang. Kita sampai mana dia? Yang belum dia Example 3.1. Ya. Pak, Persamaan 3.1. ada yang belum di ACC itu, Pak. Iya, ketika saya sudah ACC, ngantri lagi di belakangnya. Ntar di setting aja kok supaya nggak usah pakai waiting room biar. Gimana caranya? Jadi sebelum start meeting nanti kan bisa schedule gitu kan. Oh, schedule ya. Jadi semua yang langsung otomatis ke ini kalau pakai schedule. Nah, jadi di schedule itu ntar muncul lebih banyak opsi lagi. Oh, gitu ya. Pilih itu yang waiting room mau dinyalain mau dimatiin. Aku kalau tak schedule, makanya aku nggak pakai Zoom-nya Ubaya. Kenapa? Kalau di schedulein, aku khawatirnya aku nggak bisa di schedule itu. Oh. Nah, meetingnya udah start, bisa nggak sih? Iya, Bener. aku pernah coba sih. Di security kalau nggak salah. Iya, di security. Diapain lu di security? Atau di titik 3 pojok kanan bawah.
Yang gratis juga bisa. Bisa kok. Bisa. Oh. Apa namanya tadi? Waiting room Waiting room. di disable. Waiting room. Oke. Tapi yang masuk baru 41 nih. Nanti masuk sendiri kok. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lihat example 3.1. Jadi di situ dx per dt itu sxs min x0. Nah, x0-nya 0. Jadi makanya di situ nggak ditulis. Oke. Plus x. Nah, x-nya ini kalau di dalam s langsung jadi xs. Jadi makanya di situ langsung plus xs. Nah, soalnya kan sama dengan 1. Nah, 1 kalau di Laplace kan seper s. Jadi makanya jadilah s xs plus xs sama dengan seper xs. Bisa? Bisa? Ada yang lihat Amin. video nggak sih? Orang ini kelasnya 54 yang lihat video cuma 36. Males ya lihat video animasi. Itu animasi ngerendernya 4 jam loh. Makanya itu sedikit-sedikit, 6 menit, 7 menit. Ngerendernya 6 menit, 7 menit itu 4 jam. Bikin pakai apa kok? Program apa? Pakai Sparkle. Oh, Lebih gampang pakai Sparkle daripada pakai Flash. Di sini ada yang pakai Flash? Ada yang suka animasi? susah sih tapi Flash kok pernah nyoba. Ya, tapi Flash lebih gampang, lebih fleksibel. Bukan lebih gampang ya, lebih fleksibel karena dia bisa gambar di render. Kalau Sparkle gambar agak susah. Kamu bentuk SVG-nya, dibeli programnya untuk membentuk SVG-nya. Semua duit kalau Sparkle. Kalau Flash kan tinggal beli installer Flash-nya aja kan. Ada yang suka IT di sini? S2 mau IT? Nggak ada? Nggak ada ya? S2 S1 IT. jadi capek. Hah? S1 jadi capek. S1 capek ya? S1 capek, S2 nggak ada gunanya ya. Ngapain juga hidup kalian tuh, kok kalian buat susah-susah sudah bayar mahal, capek belajarnya. Makanya. Malam-malam mesti dengerin aku lagi. Aku lagi, malam-malam mesti ngajarin kalian lagi sambil makan, susah kan? Kita sama-sama membuat hidup kita lebih susah ya kan kalau kita ketemu ini ya kan? Jadi solusinya apa? Solusinya kita nggak usah ketemu ya kan, langsung aja kita ulangan. Kuis, kalian belajar sendiri, tak kasih kuis, kalian bisa kerjakan, langsung lulus. Gimana? Oke? Nggak oke kayaknya kok. Nah, kabar gitu ya. Beneran, kalau bisa lulus, aku nggak usah ngajar, nggak usah dibayar ngajar, langsung lulus. Ya, minim 81 aja nggak apa-apa kok. Langsung, kalian minta nilai berapa, tinggal japri. Aku nggak minta uang, nggak minta apa-apa kok, beneran. Cuman minta kalian belajar aja. Ya, setelah disetting disable, nggak ada yang masuk. Jadi tadi 50 peserta, sekarang tinggal 41 ya. Merotol dengan sendirinya. Ketika itu berakhir, wah kesempatan untuk melarikan diri. Ya, melarikan diri mereka ya. Oke, example 31.
Mengerti? Mengubah ke bentuk S? Jadi kita mengubah dari fungsi T ke fungsi S. Mengerti? Kita lanjut ya. Iya. Nah, oke. Setelah terbentuk persamaan dalam bentuk S, setelah terbentuk persamaan dalam dunia S ya, maka disederhanakan. Dibuat XS sama dengan apapun itu, kalian buat XS sama dengan apa dalam fungsi S. Ya, jadi persamaan ini SXS plus XS sama dengan 1/S, itu kalian bikin XS sama dengan. Jadi kalau nanti punya persamaan dunia S apapun itu, buatlah XS sama dengan. Ya, keluarlah situ XS sama dengan 1/S, S plus 1. Oke? Nah, terus kemudian supaya ini lebih sederhana, maka diparsialkan. Ya, supaya lebih sederhana diparsialkan. Jadinya 1/S, ya kan? A per S plus B per S plus 1. Diparsialkan. Seperti kita memparsialkan seperti biasanya ya. Kalkulus 1 ya, parsialkan ya. Setelah diparsialkan, maka kalian carilah A dan B. Ada yang nggak bisa cari A dan B? Pembilang disama dengankan pembilang. Bisa cari A dan B? Itu kalau nggak pakai parsial bisa kan, tapi atau kudu Nah, banget kalau nggak pakai parsial, asalkan ya, kalian hanya memakai tabel 2.1. Jadi kalau kalian browsing, transformasi Laplace itu tabelnya bawahnya. Di internet itu bawahnya. Ya. Penyederhanaannya sangat banyak. Tapi kalau kalian adopt semua, itu akan seperti sulapan. Ini langsung jadi ini langsung jadi ini gitu ya. So, kita bikin perjanjian di sini. Yang kita pakai untuk mengubah T ke S dan S ke T hanya tabel 2.1. Ya, kalian lihat di situ. A per S plus B per S plus 1. Itu nanti dirubah setelah ketahui A dan B-nya, dirubah ke G ke T lagi, itu ada di tabel 2.1. 1 per S itu adalah 1, 1 per S plus 1 itu adalah E pangkat min T, min 1T gitu ya. Itu ada di tabel 2.1. Jadi yang kita pakai untuk mengconvert hanya tabel 21. Sebenarnya, kapan hari ada yang tanya sama saya, ada suatu persamaan yang setelah ini ya, kita pakai persamaan parsial imajiner. Saya nggak pakai imajiner, saya langsung pakai persamaan sin ya, itu ya, trigonometri. Boleh. Karena apa? Karena itu ada di tabel 2.1. Tetapi kalau itu tidak ada di tabel 21, walaupun benar, tidak boleh. Clear ya? Oke? Jadi kalian cari nilai A, kita cari nilai A dan B, jadilah XT sama dengan 1 min E pangkat min T. Example 3.1, ngerti semua? Oke, sip. Sekarang kita kalau example 3.1 bisa, example 3.2 pasti bisa. Hanya saja 3.2 ini lebih banyak persamaannya. Ya. Jadi itu N-nya 3. D pangkat 3, X per DT pangkat 3. Kalian lihat example 3.2. Saya kasih petunjuk sedikit ya, example 3.2. Sampai kalian lihat D pangkat 3 X per DT pangkat 3. D pangkat 3 X per DT pangkat 3 itu adalah yang kurung pertama. S pangkat 3 XS. Min. S kuadrat X 0. Min. X. Min apa? S.
X aksen 0. Min X double aksen 0. Gak ngikutin? Diulangi lagi. D pangkat 3X per DT pangkat 3. Jadi yang bentuk yang pertama saja di example 3.2, bentuk yang pertama saja. D pangkat 3X, dari turunan ketiga dari X ya. D pangkat 3X per DT pangkat 3. Itu Laplace transformnya adalah S pangkat 3 XS min S kuadrat X0 min S X aksen 0 min X double aksen 0. Dimasukkan X0 yang satu, sehingga itu ada S kuadrat. Kan tadi S kuadrat X0. Ya kan, X0 kan 1. Ada S kuadrat. Nah, terus min S X aksen 0. X aksen 0-nya 0. Jadi makanya S-nya tidak muncul. Oke? Min S double aksen 0. S double aksennya min 1. Jadi min 1. Jadi plus 1. Makanya di kurung yang pertama, kurung kotak yang pertama, itu isinya S pangkat 3 XS min S kuadrat plus 1. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Kalian coba. Aman go. Oke, good. Nah, sekarang example 3.3 ya. Itu dilanjutkan ke bawah, cari sama cara yang sama, cuman ABCD-nya itu ketemunya pecahan-pecahan nggak karu-karuan. Dicoba sendiri di video saya juga sudah ada. Nah, terus kemudian example 3.3. Example 3.3 itu imajiner. Jadi, ada yang tidak bisa diakarkan secara real. Jadi, akarnya imajiner. Sebenarnya bedanya cuma itu. Cuman kalian mesti lebih teliti aja. Di buku ini kadang imajiner itu J, kadang imajiner itu I ya. Jadi I dan J semua sama ya. Di sini imajiner. Ini yang ribet di bagian Euler-nya gak sih kok? Euler. Ribet. Ya. Euler selalu kita pakai ya. Di MTK kita pakai, matematika kimia kita pakai, di Dalpol kita pakai, dan kita tidak bisa lepas dari Euler. Kenapa? Karena kita nggak suka sin cos. Kita sukanya E pangkat. Dan kita selalu persamaannya teknik kimia itu keluarnya E pangkat. Tetapi di dalam dunia T, E pangkat itu tidak bisa diaplikasikan ke dalam programming. Jadi programming itu lebih bisa di trigonometri. Jadi selalu Euler function itu selalu kita pakai. Selalu ketemu Euler function. Kalau kalian memang benar-benar nanti jadi engineer, chemical engineer, pasti kalian pakai terus Euler function. Kalau benar-benar kalian kerjanya sebagai chemical engineer loh ya. Kalau ada yang tidak bisa mengubah itu, kalian bisa diskusi sama saya. Saya sudah coba dan itu di buku itu betul semua. Walaupun buku ini tahun 85 ya. Tahun 85, kalian belum lahir. Tapi itu betul isinya. Saya sudah buktikan. Jadi kalau ada yang tersesat, ini kok aku nggak bisa membuktikan ya. Nah, kita bisa diskusi lah. Kapannya sudah pernah ada yang mencoba dan tidak ketemu dan akhirnya ketemu ya, menemukan jalan yang benar gitu ya. Nah, ada alternatif lain untuk selain memecah secara parsial kemudian ketemu imajiner kemudian di Euler kan, ada cara lain. Cara lainnya adalah dengan
dia menyamakan persamaan seperti ini, nah, nanti kamu dapat persamaan seperti ini nilainya berapa, cari. Terus kemudian setan nilainya berapa. Tapi saya tidak mengajarkan itu ya. Kenapa? Kenapa saya tidak mengajarkan itu? Karena saya sudah pernah mencoba persamaan itu. Tidak semua persoalan bisa memakai persamaan itu. Jadi saya takutnya kalau kalian, pakai ini, pakai itu terus, jadinya salah. Jadi yang paling mentah adalah pakai Euler function itu. Jadi setelah diparsialkan, kalian sederhanakan pakai Euler function. Itu paling mentah, paling panjang caranya. Tetapi itu applicable di semua persoalan. Jadi saya hanya mengajarkan itu. Itu saja. Silakan pakai itu saja. Jelas? Oke, kok. Example 34 juga sama ya. Kalau ada yang nggak ketemu, silakan diskusi sama saya. Bab 3 mengenai transformasi Laplace ini sudah selesai. Ini adalah dasarnya transformasi Laplace. Berikutnya bab 4 kita akan belajar mengenai aplikasi transformasi Laplace di pengendalian proses. Jadi pengendalian proses ini aplikasinya gimana? Pergeseran suatu fungsi seperti apa gitu ya. Tetap kita transformasi Laplace-nya, tetapi transformasi Laplace ini pengubahannya itu adalah di aplikasi instrumentasinya. Itu yang kita pelajari nanti di bab 4. Bab 5, minggu kelima, kita kuis ya. Minggu kelima ya. Minggu kelima Ya, kita Bu. kuis. Bahannya bab 2 sampai bab 4. Sebelum UTS ini seharusnya kita sampai bab 8 ya. Tapi bab 8 saya tidak mengajarkan bab 8 karena bab 8 isinya sebenarnya simpel ya. Bab 8 itu hanya linearisasi saja, penyederhanaan secara matematika. Jadi itu juga hanya kasus khusus saja. Jadi saya rasa sih tidak terlalu umum di tugas akhir kalian juga. Kalau tugas akhir kalian itu ada yang transient atau latihan penelitian kalian ada yang transient, maka baru bab 8 itu kepake. Tapi karena TA kalian itu kebanyakan steady state kan ya, bab 8 nggak mungkin kepake. Penelitian kalian transient juga sekarang saya lihat sudah jarang dosen yang mengajarkan transient gitu ya. Karena mungkin lebih ruwet ya kalau transient. Ada yang LP-nya transient, whatever, transient heat transfer, transient flux, transient apa segala macam ada? Nggak ada? Transient tuh apa? Kebanyakan reaktor, biochemical, ya. Transient itu bisa massa, bisa panas, ya, bisa reaktor, bisa panas dalam ya, ya, internal. Saya rasa sekarang sudah tidak banyak dipelajari. Jadi saya rasa bab 8 kita nggak belajar, kita nanti belajar sampai bab 7, soal UTS juga sampai bab 7. Jadi nanti bab minggu ke-6 dan ke-7 kita akan belajar bab 5 sampai bab 7. Siapa tahu kalian ada yang mau mendahului, silahkan belajar sampai bab 7 ya. Jadi kalau kita ngobrol, saya punya teman untuk diskusi. Saya lebih senang punya teman untuk diskusi ya, karena saya juga sudah jarang belajar. Jadi kalau ada yang tanya, saya jadi belajar kan gitu, lebih enak ya. Jadi kalau ada teman untuk diskusi, ada yang bisa sudah belajar sampai sana, saya sangat senang. Saya sebenarnya mengharapkan kalian belajar sebelum kita ngobrol. Karena sebenarnya dosen ini adalah fungsinya bukan ngajar ya, lebih ke arah teman diskusi sebenarnya. Jadi kalau
konsepnya sebenarnya adalah ketika kita masuk, gimana? Kamu sudah belajar ini nggak? Oke, belajar ini tuh isinya apa? Menurut kamu gimana? Menurut saya seperti ini, menurut kamu gimana? Harusnya seperti itu ya. Jadi lebih banyak kalau sudah ada isinya, kita belajarnya tinggal belajar studi kasus ya, kasus-kasus seperti apa, sebaiknya pakai apa, itu lebih menyenangkan. Anyway, saya rasa sampai situ dulu. Silakan belajar bab 4 kalau bisa. Minggu depan kita bahas bab 4, terus kemudian minggu kelima kita kuis ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalian bisa japri ke saya. Terus kemudian kalau memang ada kesulitan dalam belajar, boleh tanya WhatsApp. Yang jarang bicara, yang nggak ada video, saya harapkan berikutnya ada videonya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya, supaya lebih enak ngobrolnya. Kalau kalian pacaran, mau video apa mau telepon aja? Enak video kan ya? Siap, Pak. Oke, tolong diulangi lagi ya, bab 2 dan bab 3. Dan kalau bisa belajar bab 4. Nanti kalau videonya bab 4 sudah saya upload, saya kasih tahu, saya infokan. Thank you ya. Bye-bye. Baik, Pak. Terima kasih, Thank Pak. you. Thank you, Bro. Pak.